Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai aplikasi skala dalam luas bangun datar. Perhatikan ya, di sini ada denah taman kota. Dalam denah tersebut ada gerbang taman. Nah, jadi ini gerbang tamannya ya. Kemudian ada juga kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya 7 cm. Ada juga musola yang berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 20 cm dan lebarnya 7 cm. Lalu ada tempat bermain berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm. Dan ada juga taman bunga yang berbentuk segitiga dengan alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Denah taman kota tersebut memiliki skala 1:200. Nah, sekarang bagaimana kita akan menentukan luas sebenarnya dari masing-masing bagian taman kota tersebut ya. Jadi kita akan menghitung luas sebenarnya dari kolam ikan, luas sebenarnya dari musola, kemudian kita akan menghitung juga luas sebenarnya dari tempat bermain dan luas sebenarnya dari taman bunga. Yang pertama, kita akan menentukan luas sebenarnya dari kolam ikan. Dalam peta tersebut, tadi terdapat ada kolam ikan dengan jari-jarinya 7 cm. Nah, untuk menentukan luas sebenarnya dari kolam ikan tersebut, kita perhatikan petunjuknya bahwa untuk menentukan luas sebenarnya dari kolam ikan tersebut, kita perlu menghitung jari-jari sebenarnya terlebih dahulu. Jadi, sebelum menghitung luas sebenarnya dari kolam ikan, kita perlu menghitung dulu jari-jari sebenarnya. Di peta, jari-jari sebenarnya 7 cm kan? Jadi, diketahui R-nya 7 cm. Kemudian, diketahui juga skalanya yang tadi 1:200. Ditanyakan luas sebenarnya. Nah, untuk menentukan, sebelum kita menentukan luas sebenarnya, kita mencari dulu jari-jari sebenarnya. Nah, untuk mencari jari-jari sebenarnya, kita menggunakan rumus JS atau jarak sebenarnya sama dengan JP per S. Rumus ini telah Bunda kasihkan di materi sebelumnya. Jika kalian lupa lagi, boleh dilihat lagi materi sebelumnya ya. Jadi, JS sama dengan JP-nya 7. JP itu jari-jari ya, jari-jari pada peta, per skalanya 1:200. Maka JS sama dengan, karena ini pembagian, kita rubah jadi perkalian, maka yang 1/200-nya dibalik menjadi 200/1. Jadi 7 dikali 200/1. Hasilnya adalah JS sama dengan 1400 cm. Jadi, jari-jari sebenarnya kolam tersebut adalah 1400 cm atau 14 meter. Nah, setelah kita menemukan jari-jari sebenarnya, selanjutnya baru kita akan mencari luas sebenarnya. Karena kolam ikan tersebut berbentuk lingkaran, maka luas dari lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Jadi L sama dengan V dikali R kuadrat. R-nya kita akan menggunakan yang jari-jari sebenarnya ya, yang 14. Jadi L sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14. Yang 14-nya bisa kita sederhanakan atau bisa kita bagi dengan 7 ya. Jadi 14 dibagi 7 itu hasilnya adalah 2. Maka L sama dengan 22 dikali 2 dikali 14.
Hasilnya adalah 616 meter persegi. Jadi luas kolam ikan sebenarnya adalah 616 meter persegi. Paham ya? Jadi sebelum mencari luas sebenarnya, kita perlu mencari dulu ukuran yang sebenarnya. Nah, latihannya Ananda Solihah mengerjakan luas sebenarnya dari bagian-bagian yang lainnya. Jadi, Ananda Solihah menentukan luas sebenarnya musola, tempat bermain, dan taman bunga. Oke, paham ya? Jadi, tugasnya menentukan luas sebenarnya dari musola, tempat bermain, dan taman bunga. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.